بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada hari ini sesuai dengan jadwal kajian kita, Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang besar, yaitu nikmat ilmu. Dengan ilmu berarti kita diberi oleh Allah sesuatu yang menjadikan kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan yang paling diharapkan di akhir-akhir zaman ini ya, adalah kita dikelompokkan oleh Allah ke dalam kelompok orang-orang yang berhati putih, dan ini tidak bisa tidak kecuali dengan ilmu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang ciri-ciri yang kecil dari datangnya hari kiamat yang besar, yaitu munculnya hadis-hadis palsu. Insyaallah mudah-mudahan satu pertemuan ini selesai ya. Dan untuk menjadikan bahasan kita ini jelas walaupun singkat ya, inilah hadis yang akan membuka bahasan kita. Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah yaqul, ini ada yaqul dari Abu Hurairah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhir zaman dajjalun kadzabun ya'tunakum minal ahadith bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wa la yuftinunakum. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di akhir zaman, jadi nanti akan ada dajjal, para dajjal, kadzabun, dan para pendusta atau pendusta-pendusta
yang menyampaikan kepada kalian, ini dia, hadis-hadis ya, yang belum pernah didengar oleh kalian dan bapak-bapak kalian. Maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka dan jangan sampai mereka menyesatkan kalian dan memfitnah kalian. Jadi ini teman-teman ya, hadis adalah dasar kita sebagai muslim bisa beramal, benar atau tidak. Mengapa? Karena berdasarkan hadis ini kata Rasulullah SAW, akan datang pada akhir zaman ini dajjal, kadzabun, yang mereka membuat hadis-hadis, dan hadis tersebut sangat diwanti-wanti oleh Rasulullah. Jangan sampai kita jika mengalami zaman tersebut adalah masuk ke dalam orang-orang yang disesatkan dan difitnah. Nah, baik teman-teman, dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, minimalnya ada beberapa bahasan, ada beberapa poin bahasan. Pertama, kita kembali mengetahui apa itu dajjal ya. Kemudian apa itu hadis, walaupun saya tidak akan membahas secara detail sekali ya, minimalnya kita tahu dan diingatkan kembali apa itu hadis. Kemudian apa itu hadis palsu, dan poin keempat, jangan sampai mereka menyesatkan dan memfitnah kalian. Nah, 4 poin ini mudah-mudahan menambah wawasan kita terkait dengan pentingnya hadis. Karena itu sebagai dasar kita beramal agama secara benar. Inni utitul Quran wa mithlahu ma'ahu. Sungguh saya diberi oleh Allah Al-Quran wa mithlahu ma'ahu, dan yang semisal dengannya, dengan Al-Quran, yaitu hadis. Maka dengan kita membahas hadis yang sekarang ini yang menjelaskan kepada kita akan terjadinya hadis-hadis palsu, mudah-mudahan kita bisa lebih berhati-hati ya, di dalam mengenal hadis, mendapatkan hadis dari siapapun. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, kembali kita mengenal apa itu dajjal ya. Apa itu dajjal? Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui, namun ada tambahan lagi. Kemarin kita sudah sampaikan apa itu dajjal. Huwa kullu kadzdzab. Semua ya, setiap orang yang banyak berdusta. Jadi kadzdzab itu sebutan ketika seseorang banyak berdusta. Kalau tidak banyak pernah berdusta, kadzib ya. Kadzib. Kalau berdusta itu menjadi sesuatu yang makanannya, minumannya seakan tidak merasa itu dusta dan tidak merasa bersalah dan tidak merasa berdosa, maka disebut dengan kadzdzab. Jadi dajjal adalah kadzdzab yang sangat banyak berdusta, yang merasa nikmat ketika berdusta. Wakil ada dikatakan juga dajjal al-mumawwah. Dajjal juga disebut adalah orang yang suka berkamuflase ya, berkamuflase, kelihatannya iya padahal tidak ya. Suka berpura-pura. Yuqal dikatakan dajjal al-fulan, fulan bisa berdusta, fulan bisa berkamuflase. Kapan? Idza mawwaha ya, jika dia berkamuflase, jika dia berpura-pura. Wa dajjalal haqqa bi batil, dan dia mencampur adukan atau berkamuflase antara hak dan batil. Idza ghattahu, jika dia menutupinya. Nah, jadi singkatnya, dajjal adalah setiap orang yang banyak berdusta alias pendusta.
Atau Dajjal adalah setiap orang yang berkamuflase, yaitu yang pandai menyamarkan antara yang hak dengan yang batil, atau suka menutupi kebatilan. Nah, teman-teman, inilah Dajjal. Atau para ulama dari ahli hadis, mereka juga mendefinisikan ad-Dajjal huwa at-talbis wa huwa kathirul makar wa talbis. Dajjal adalah orang yang banyak melakukan makar, yakni upaya penghancuran atau pengrusakan secara perlahan, dan mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Ini Dajjal, teman-teman. Jadi sebagai patokan ya, kita memahami Dajjal, intinya pendusta. Tapi Dajjal lebih dari pendusta. Ya. Boleh kata para ulama, tidak setiap pendusta disebut Dajjal, tapi kalau Dajjal pasti pendusta. Ya. Dajjal pasti pendusta, walaupun tidak setiap pendusta disebut Dajjal. Kenapa? Bisa saja kita sesekali berdusta, ya, tapi kita bertobat, kita merasa bersalah, ya. Tapi kalau Dajjal ini merasa aman, nyaman berdusta itu. Bahkan berdusta itu menjadi satu kebenaran. Kalau tidak berdusta, kayaknya dia tidak bisa hidup. Wa'idzubillah. Nah, itu Dajjal, teman-teman. Oleh karena itu, saya coba baca lagi dan baca lagi dan baca lagi. Ini makna Dajjal lebih luas lagi. Ya. Makna Dajjal lebih luas lagi adalah mereka yang dijuluki ulama atau mengaku dirinya ulama. Menjuluki dirinya ulama. Orang-orang menyebut dia ulama, bahkan dia pun dengan bangganya menyebut dirinya juga ulama, ya. Yang ternyata dalam dakwah mereka mencampur adukan yang hak dengan yang batil, menyebar syubhat dan syahwat. Nah, ini juga Dajjal, ya. Jadi walaupun labelnya ulama, labelnya ustadz, tapi kalau ternyata yang disampaikannya ini campur aduk antara hak dan yang batil, yang itu adalah syubhat dan syahwat, yang keduanya adalah hama agama, penyakit agama, maka itu disebut Dajjal, ya, disebut Dajjal. Walaupun dia kiai, walaupun dia ustadz, kalau dia suka menyampaikan yang syubhat, jika dia suka menyampaikan syahwat, maka masuk ke dalam Dajjal. Wal'idzubillah, ya. Selalu ingat, teman-teman, kalau syubhat adalah bicara ilmu, namun ilmunya tidak jelas. Maksudnya tidak jelas itu menjadikan kita bingung untuk beramal. Ini boleh atau tidak, ini haram atau halal, dan lain sebagainya. Jadi terkait dengan bagaimana kita beramal, namun ilmu yang sampai kepada kita ini tidak jelas, tidak tegas, maka itu masuk ke dalam kategori syubhat. Dan biasanya kalau sudah ada syubhat, ada syahwat, ya. Jadi dua hal ini merupakan penyakit agama yang kerjasama, Jika ada dalam dirinya syubhat, pasti ada syahwat. Jika syahwat ada, syubhat pun demikian. Nah, itu. Kemudian juga Dajjal adalah ahlu bid'ah. Yang kita pahami ketika ahlu bid'ah adalah yang melakukan kemungkaran, ya. Kemungkaran adalah amal-amal yang tidak dicontohkan atau mengerjakan amal tidak sempurna. Sudah tidak sempurna, dia tidak merasa itu bersalah, maka itu kemungkaran. Nah, akan tetapi ternyata ahlu bid'ah juga di antara tanda-tandanya adalah pengguna hadis-hadis maudhu', ya. Pengguna hadis-hadis maudhu', serta memperbincangkan atau suka memperbincangkan atau selalu memperbincangkan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, yakni mentakwilnya, padahal para sahabat juga tabi'in tidak memperbincangkannya, ya.
Kalangan sahabat, kalangan tabi'in tidak membicarakan tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Bagaimana ketika ada ayat ini tentang Allah, mereka sakata anhu, mereka diam. Mereka tidak berani berkomentar. Tapi akan ada di akhir zaman ini orang yang suka bicara masalah sifat-sifat Allah dengan begitu aman dan nyaman, dan dia pada sedang mentakwilnya. Nah, ini ternyata para ulama hadis mengkategorikan orang-orang seperti ini ke dalam dajjal. Wa'iyadzubillah. Ya. Jadi hendaknya kita takut akan ayat-ayat yang bicara tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Ya. Jangan mentakwilnya kecuali kita mendapati para sahabat mentakwil. Kalau para sahabat tidak mentakwil, tidak membicarakan nama-nama Allah dengan seperti itu, maka kita ikut sakat anhu, kita diam. Nah, orang-orang yang seperti ini ahlu bid'ah, ya, itu jangankan ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang muhkamat pun terkadang dijadikan mutasyabihat. Misalnya atau hadis, ya. Hadis yang sudah jelas, seharusnya jelas, dibikin tidak jelas. Misalnya dalam hadis badiru bil a'mal fitanan, bersegeralah kalian melakukan amal-amal. Ini kalau kita kembali kepada penjelasan para hadis, amal yang dimaksud adalah amal as-salihah, amal yang jelas. Tapi mereka yang ahlu bid'ah, yang penting beramal. Kan dalam hadisnya juga beramal. Apa saja. Nah, itu termasuk ahlu bid'ah. Ya. Jadi senang menjadikan sesuatu itu menjadi peluang perdebatan, menjadi peluang berikhtilaf. Nah, itu termasuk ke dalam kelompok ahlu bid'ah, ya. Jadi ahlu bid'ah juga bukan hanya yang mempraktekkan ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya, tapi juga masuk ke dalam mereka yang suka memperbincangkan tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah, yang padahal para sahabat, para tabi'in tidak memperbincangkannya, tidak membicarakannya, apalagi mentakwilnya. Nah, ini teman-teman. Kemudian orang-orang munafik, ya. Di zaman Nabi SAW dan sahabat, mereka, yaitu orang-orang munafik, itu tidak berani menampakkan diri mereka. Ya. Mengapa? Karena ketahuan orang-orang munafik bisa langsung ditebas lehernya. Nah, tapi sekarang bagaimana teman-teman? Sekarang mereka berani menampakkan diri dengan tenangnya, ya, dengan nyamannya. Apa contohnya? Memfitnah juga dengan mudah, dengan rasa nyaman, dengan ringan, seakan tidak berdosa. Memfitnah, wah, orang-orang berjenggot itu sumber-sumber atau ciri-ciri teroris. Nah, ya. Itu yang celana-celana cingkrang itulah sumber-sumber teroris. Dengan lantangnya bicara seperti itu, tidak ada rasa takut, ya. Padahal inilah tanda-tanda kemunafikan, ya. Jadi di zaman sahabat, zaman tabi'in pertama, tabi'in kedua, mereka tidak berani menampakkan, ya, kemunafikan mereka. Tapi di akhir-akhir zaman ini seperti itulah. Mereka tidak merasa itu adalah kecacatan dalam keimanan bagi mereka, ya. Justru mereka berbangga, seakan-akan saya hebat. Padahal itulah kemunafikan, ya. Jadi orang-orang munafik di zaman Nabi SAW dan sahabat, mereka tidak berani menampakkan diri mereka. Akan tetapi sekarang mereka berani menampakkan diri. Kemudian Dajjal juga adalah para pendusta, para pembohong, para pendukung kebatilan
para pendukung kezaliman, para penentang dakwah yang hak, para pengolok-olok agama atau penista agama, para pecinta dunia dan lain-lain. Ini masuk ke dalam kategori Dajjal, ya. Jadi tinggal nunggu Dajjal yang utamanya nanti, yang matanya satu. Nah, mudah-mudahan kita tidak mengalaminya, ya. Sekarang mengalami saja kita sudah, ya. Dan itu termasuk ini fitnah, teman-teman, ya. Jadi apa yang kita bahas ini adalah fitnah, fitnah akhir zaman yang kita sudah membahasnya. Kal hasir, seperti orang yang membuat atau sedang menenun tikar, ya, sedang menganyam tikar. Sebelum tikar itu selesai jadi, terus aja, ya. Jadi ketika tikar jadi, kita lihat seperti itulah fitnah yang terjadi di akhir zaman. Seakan-akan tidak ada celah setitik pun kecuali itu sudah terisi dengan fitnah. Nah, maka tadi di awal saya sampaikan, mudah-mudahan kita dengan ilmu ini, ya, dikelompokkan oleh Allah ke dalam kelompok orang yang berhati putih. Kenapa mereka disebut hati putih? Karena mereka bisa membentengi diri dari fitnah yang datang kepada mereka, yang menyerang hati-hati mereka, ya. Dan tidak semata-mata mereka berkemampuan menolak fitnah, membentengi diri dari fitnah, kecuali dengan ilmu. Dan ilmu yang kita bahas adalah yang benar dan dari Allah. Jadi janji Allah, orang yang benar-benar berilmu, ya, akan menjadi orang yang mampu selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman. Yang fitnah tersebut seperti tikar, ya, seperti tikar atau seperti orang yang sedang menenun tikar. Wa'iyadzubillah. Jadi para pendusta, para pembohong, para pendukung kebatilan, para pendukung kezaliman, para penentang dakwah yang hak, para pengolok-olok agama, para pencinta dunia dan lain-lain, semuanya masuk ke dalam kategori Dajjal. Wa'iyadzubillah. Ya, baik teman-teman, jadi masih banyak ternyata, ya, pengertian Dajjal, dan sekarang sudah nampak di hadapan kita. Berikutnya, apa itu hadis? Saya tidak akan membahas hadis secara detail, ya, karena tidak mungkin cukup waktunya. Jadi ini sepintas saja. Terutama yang ingin kita bahas sekarang adalah sebagaimana yang tadi menjadi judul, ya. Menjadi judul yaitu munculnya pembuat hadis palsu, ya. Apa itu hadis? Al hadis huwa ma udifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Saya buka beberapa macam kitab, tapi saya jadikan sebagai referensi yang saya tulis ini dua. Satu kitab Taisir Mustalahul Hadis, yang kedua Madkhal ila Kutubil Hadis At-Tis'ah. Taisir Mustalahul Hadis berarti mustalah hadis yang mudah, ya, tentang istilah-istilah hadis yang mudah dipahami tapi tetap dengan bahasa Arab. Yang kedua Madkhal, pengantar, ya, pengantar mempelajari kitab-kitab yang 9, Kutubut Tis'ah. Kutubut Tis'ah berarti Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, tambah Abu Dawud, tambah Ad-Darimi, Ahmad, ya, dan satu lagi siapa tuh? Nah, jadi 9, ya. Nah, ini adalah pengertian hadis, ya. Hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat. Kita beramal tidak lepas dari dua.
amal lahir dan amal batin. Ya. Dan amal lahir juga tidak lepas dari dua, lisan dan selain lisan. Dan itulah hakikat iman. Ya. Jadi ketika bicara amal yang terdiri dua, amal batin yaitu hati dan amal lahir, ya, lisan dan perbuatan, itu adalah iman. Dan tidak akan seseorang itu bisa beramal baik batin ataupun lahir tanpa ilmu. Jadi sebutan iman adalah hakikatnya ilmu, termasuk i'tiqad, keyakinan, kepercayaan, itu hakikatnya bicara ilmu. Nah, akan tetapi ilmu tersebut sudah menuntut beramal. Itulah iman, ya. Itulah i'tiqad, itulah keyakinan. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, jadi bicara hadis, bicara perkataan, perbuatan, ditambah lagi persetujuan atau tambah lagi sifat. Ya. Saya bawakan beberapa contoh untuk hadis ini, ya. Karena dengan hadis dan kita bisa membedakan mana ini hadis terkait dengan perkataan, perbuatan, persetujuan sifat Rasul, kita nanti juga bisa beramal, ya, secara sempurna, ya. Secara sempurna, baik amal batin ya ini hati dan amal-amal lahir. Amal batin, amal hati, dengan mengenal istilah hadis, huwa al-hadits wa ma udhifa ila nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin au fi'lin au sifatin. Jadi ilmu ini berarti mengisi hati kita. Mengisi hati kita. Setelah terisi hati kita dengan definisi ini, ya, dengan ta'rif ini, kita mulai menginginkan seperti apa perkataan Rasul, seperti apa perbuatan Rasul, seperti apa persetujuan Rasul, seperti apa sifat Rasul. Itu berarti sudah menjadi amal hati, ya. Keinginan untuk mengetahui seperti apa qaul Rasul itu, seperti apa fi'il Rasul itu sudah jadi amal hati. Apa itu namanya? Mahabbah, ya. Itu mahabbah. Dan mahabbah adalah amalan hati. Nanti kita buktikan dengan mengetahui hadis-hadis yang ini berkaitan dengan qaulur Rasul. Hadis ini fi'lur Rasul. Hadis ini takrir, sifat dan sebagainya. Nah, teman-teman lihat di sini. Saya akan bawakan contoh. Nanti kita bisa paham apakah hadis ini masuk ke fi'li Rasul atau qaul Rasul, ya, atau takrir. An Usamah bin Zaid qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fi tsana. Kira-kira hadis ini termasuk hadis qaul atau fi'il atau takrir? Nah, kita bisa lihat di sini. Dari Usamah bin Zaid, dia berkata, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Berarti ini masuk ke hadis qaul, ya, hadis qauli, perkataan, ya, bukan perbuatan. Artinya yang pertama kali kita lihat dan kita pahami adalah perkataan Rasul. Walaupun nanti dalam isinya menuntut kita beramal, ya, hanya awal yang kita terima itu adalah perkataan dulu, alias ucapan Rasul. Kenapa? Karena di sini langsung disampaikan oleh Usamah, qala Rasulullah SAW bersabda. Nah, didengar oleh Usamah bin Zaid, sampailah kepada kita berupa apa? Berupa ucapan Rasul. Ya, apa isi ucapan Rasul tersebut? Ini,
Man suni'a ilaihi ma'rufun, barang siapa memperoleh kebaikan dari seseorang, ya. Faqala, kemudian dia yang memperoleh kebaikan dari seseorang tersebut berkata li fa'ilihi, berkata kepada orang yang berbuat baik tadi, apakah perkataannya? Jazakallahu khairan, ya. Faqad ablagha fis sana. Barang siapa yang mengucapkan jazakallahu khairan kepada yang telah berbuat baik kepadanya, apa kata Rasulullah? Faqad ablagha fis sana. Maka berarti ia telah menyampaikan doa atau pujian yang sangat sempurna. Ya. Jadi sebenarnya ketika teman-teman mendapat kebaikan dari seseorang, ucapkan jazakallahu khairan, itu sudah luar biasa. Ya. Seakan-akan nggak perlu tambah-tambah lagi. Ya, nggak perlu tambah-tambah lagi. Ini sudah luar biasa sempurna. Bahkan ini bukan hanya doa, ya, bukan hanya doa. Di dalamnya termasuk sana. Apa itu sana? Pujian yang terus menerus. Ya. Ada pujian tapi tidak terus menerus. Apa itu? Alhamdu. Ya. Alhamdu itu pujian tapi tidak terus menerus. Ya. Ketika kita melihat seseorang dan pada seseorang itu ada yang mendaya tarik kita dan menjadikan kita senang, kita hanya memuji, bagus sekali ya. Misalnya pecinya, bagus sekali pecinya. Beli di mana tuh? Nah, itu berarti alhamdu namanya. Tapi kalau dia terus memuji, tidak pernah berhentinya, ya, diingat terus kapanpun, itu namanya sana. Itu namanya sana, ya. Dengan alhamdu menjadikan kita bukan sekedar senang melihat, tapi kita juga ada ketertarikan untuk menjaganya, ya, untuk menjaganya, untuk memeliharanya. Sehingga jadi saya jadi pengen tuh peci itu, pokoknya saya beli nih kapan-kapan. Itu namanya hamdu. Ya. Ada lagi madhu. Madhu juga sama pujian, tapi madhu mah asal aja. Misalnya kita jalan-jalan, ih bagus ya, iya bagus, udah lewat, nggak berbekas di dalam diri kita. Nah itu sama juga pujian. Jadi pujian ada 3, ada madhu, ada hamdu, ada tsana. Ada madhu yang sepintas saja, tidak menjadikan kita berkeinginan, ya. Ketertarikan itu hanya sesaat saja. Tapi kalau hamdu, ketertarikan menjadikan kita ada ingin memiliki, ya, ingin terus mengingat. Nah, tsana itu sebenarnya kelanjutan dari hamdu. Tsana itu sanjungan, kelanjutan dari hamdu. Makanya ketika teman-teman atau kita membaca surah Al-Fatihah, ayat pertama alhamdulillah, di situ ditulisnya hamdu. Yang kita pahami hamdu itu apa? Zikru mahbub, ya, menyebut sesuatu yang dicintainya, ya, untuk yang dicintainya, sudah gitu aja. Kalau sana tikror, mengulang-ulang. Makanya para ahli tafsir, walaupun surah Al-Fatihah dimulai dengan hamdu, tapi tetap maknanya sana. Tetap maknanya sana. Makanya di sana segala puji bagi Allah. Ya, tapi kalau bukan ayat, kita nggak menerjemahkan begitu. Kita cukup pujian itu milik siapa. Tapi segala puji. Jadi maknanya sana. Jadi artinya kita disuruh melalui ayat ini untuk selalu ingat Allah dan membuktikan kita sana, yusnillah, menyanjung Allah, memuji terus menerus. Kita beramal terus dimanapun kita berada, beramal. Dan ketika kita beramal, kita merasa dipantau oleh Allah. Itulah hakikat sana. Nah makanya Rasul mengatakan, jika ada seseorang berbuat baik kepadamu, jangan hanya didoakan saat itu, gitu maksudnya, ya.
tapi terus ingat dia kebaikannya. Ingat terus kebaikannya. Walaupun seakan-akan kecil, walaupun sekali dia hanya berbuat baik, tapi ingat terus kebaikannya dan doakan terus. Itulah yang Rasul ajarkan, dan ini namanya hadis qauli. Tapi tetap menuntut beramal, ya, tetap menuntut beramal. Apa? Kitanya jika didorong untuk berbuat baik, dan kita juga didorong ketika ada orang berbuat baik, doakan dia, puji dia, sanjung dia. Seperti itu ya. Baik teman-teman. Jazakallahu khairan. Ini jazakallahu khairan, ka ini kamu atau Anda, tapi laki-laki satu orang. Bagaimana kalau berbuat baiknya perempuan? Bukan jazakallah, jazakillaki ya. Bagaimana kalau yang berbuat baiknya banyak? Laki-laki, jazakumullahu khairan. Bagaimana kalau yang berbuat baiknya perempuan banyak? Jazakunnallahu khairan. Bagaimana kalau campur? Ada laki-laki, ada perempuan? Jazakumullahu khairan. Bagaimana kalau yang berbuat baiknya orang lain dia, tapi lewat teman kita? Laki-laki atau perempuan? Perempuan, jazakallahu khairan. Ya, jazakallah, misalnya yang ngantarnya laki-laki, menyampaikan dari perempuan, berarti jazakallah wa jazakallahu khairan. Seperti itu. Ya. Jadi di situ juga perlu kita mampu berbahasa Arab. Tapi andai tidak, bisa dihafalkan, ya. Bisa dihafalkan. Ka untuk laki-laki satu orang, kuma dua orang, kum banyak. Ketika kum bisa laki-laki bisa perempuan. Ketika perempuan saja kunna. Ya. Ketika dia laki-laki hu jazahullah. Ketika perempuan jazahullah, dan seterusnya. Nah, tapi intinya Rasul mengajarkan jazakallahu khairan. Begitu juga salam, assalamualaikum. Boleh juga kita mengatakan Salamu alayka ya Abu Talib. Nah, misalnya Abu Talib sendiri ketemu, Salamu alayka ya Abu Talib. Ya. Seperti itu ya. Nah, baik teman-teman, ini hadis qauli. Ya, ini hadis qauli. Hadis yang berkat perkataan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan qala Rasulullah. Nah, berikut masih hadis qaul juga, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah. Rasulullah bersabda, berarti ini hadis qauli, ya. Apa isinya? Man lam yada' qaula zur wal amal bih falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Hadis qauli ini berisi tentang ilmu buat kita, bekal bagi kita yang akan berpuasa, baik puasa sunnah ataupun puasa wajib, ya. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan zur dan perbuatan zur, maka Allah tidak butuh orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Alias orang yang berpuasa secara fisik dia menahan lapar dan haus, tapi batinnya pun, ruhnya pun harus juga dijaga, harus ikut puasa. Bagaimana puasanya? Ini dia, tinggalkan perkataan yang zur dan perbuatan yang zur. Apa itu zur? Semua bentuk yang semua perbuatan yang mengakibatkan kita berdosa, itu zur. Ya. Jadi zur adalah makna aslinya berdosa, maknanya berbohong. Ya. Tapi zur di sini semua hal yang akan menyebabkan kita berdosa, semua bentuk penentangan kepada Allah, itu namanya zur. Makanya kalau seseorang berpuasa, baik puasa sunnah ataupun Ramadan, tapi dia mohon maaf masih mengerjakan kebid'ahan, itu nggak ada manfaatnya puasanya. Kenapa? Karena berbuat bid'ah itu zur. Ya. Perbuatan bid'ah itu zur, masuk ke dalam zur. Segala hal pokoknya yang menyebabkan kita berdosa, melalui mata kita, melalui telinga kita, semua panca indera kita, itu zur namanya. Makanya orang yang berpuasa tidak cukup hanya menahan lapar dan haus saja,
tapi juga harus mengontrol diri dari kemungkinan berdosa dengan pendengarannya. Teman-teman berpuasa, mohon maaf, tapi masih menikmati musik-musik, itu zur. Jadi puasanya nggak bermanfaat. Ya. Jadi pokoknya pelaku-pelaku bid'ah dia berpuasa, puasanya nggak bermanfaat. Jadi seharusnya ciri puasa bermanfaat, selesai Ramadan, Syawal itu sudah tambah bagus amalnya. Ini malah malam Ramadan, malam lebarannya sudah musik ria, ini ria, udah rusak lagi pahalanya. Besok dia bebas lagi, maka tidak ada manfaat puasa yang dia perjuangkan selama 1 bulan tersebut. Kenapa? Zur. Ya, karena zur. Ngabuburit katanya, ngabuburit sambil hiburan. Bermusik ria, jalan-jalan ke sana kemari, matanya tidak terjaga, puasanya sia-sia. Ya, artinya apa? Pahalanya sia-sia. Lapar hausnya dia bertahan, tapi ketika maghrib azan tidak dapat pahala. Ya, tidak dapat pahala. Ini hadisnya ya. Man lam yada' qawla dzurul amal bi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syaraba. Orang yang berpuasa ya secara fisik yaitu siam, tapi dia tidak saum, maka tidak bermanfaat. Ya. Makanya Allah wajibkan berpuasa yang disebut dengan siam tidak tiap bulan, 1 bulan saja. Sisanya saum. Ya. Jadi dengan siam, dengan ujung ayat itu la'allakum tattaqun, diharapkan 11 bulan berikutnya walaupun tidak siam tapi tetap hasil dari siam bermanfaat. Apa itu? Saum. Ya. Jadi kalau siam ini kaitannya dengan fisik, kalau saum kaitannya dengan ruhani kita. Ya. Jadi andai misalnya teman-teman kok mau puasa ini sulit banget, banyak kesibukan, tidak mengapa. Yang penting saum. Yang penting saum. Apa? Jaga semua panca indera dari kemungkinan jatuh ke dalam dosa. Itu saum. Dan itu manfaat dari siam sebenarnya. Ya. Tujuan siam itu adalah saum. Tujuan siam adalah saum. Apa? Karena dengan siam memperkuat agar syahwat ya, yang cenderung mengantar kita kepada dosa itu terminimalisir. Ya, seperti itu. Jadi syahwat tidak akan habis dari kita. Ya, syahwat tidak akan habis. Syahwat tetap akan ada, tapi dengan syahwat tersebut kita bisa mengontrol. Maka ketika kita mengontrol syahwat kita, jadi dapat pahala. Nah, di antara cara mengontrol syahwat adalah dengan siam tadi, ya, siam. Makanya dalam ayat surah Al-Baqarah tentang puasa bukan saum disebutnya, siam. Tapi konteksnya di dalamnya ada saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Ya, siam. Jadi Allah menyuruh kita berpuasa secara fisik. Tapi saumnya mana? Saumnya di ujung ayat. La'allakum tattaqun. Agar kalian dengan siam menahan lapar haus, diharapkan kalian saum. Ya. Seperti itu. Dengan saum itu kalian bisa bertakwa. Kalau tidak saum, takwa tidak akan sampai kepada diri kalian. Itu maksud ayat itu tersebut, teman-teman. Ya, ini contoh kedua. Jadi ini tentang qaul. Kemudian ini masih juga qala, berarti hadis qauli. Ya, isinya apa? Idza kana nisfu min sya'ban fala sauma hatta yaji'a Ramadan. Jika tiba pertengahan Syaban, maka tidak ada puasa hingga datang bulan Ramadan. Itu Rasul menyampaikan begitu. Berarti ini hadis qauli, ya. Al-hadis al-qauli. Hadis berupa perkataan. Jadi udifa ila nabi min qaulin. Ini berupa perkataan. Jadi apa yang kita dengar adalah perkataan Rasul SAW. Jadi kata Rasulullah, kalau sudah sampai ke pertengahan Sa'ban, kita bahkan sudah lewat, ya, artinya kita sudah di pertengahan Sa'ban kedua, ya, 15
15 kemarin hari Ahad. Nah, berarti ini kita sudah di pertengahan kedua, ya, setengah kedua dari bulan Sya'ban. Nah, kata Rasulullah, idza kana nisfu min Sya'ban, kalau sudah di setengah keduanya, ya, setengah kedua dari Sya'ban, setengah pertama 15 hari, setengah kedua 15 hari tidak ada puasa, fala soma. Maksudnya apa nih? Dilarang puasa atau bagaimana? Bukan dilarang. Maksudnya bagi mereka yang takut merasa lemah nanti pas Ramadannya, ya, kalau puasa terus takut lemah, maka tidak mengapa tidak berpuasa. Tapi bagi mereka yang tetap ingin memperbanyak jumlah puasanya, maka silahkan. Yang penting 1 atau 2 hari sebelum puasa tidak ada puasa, ya. Jadi yang paling intinya sehari atau 2 hari sebelum Ramadan tidak ada puasa. Tapi kalau selain sebelum sehari 2 hari Ramadan boleh, walaupun ada hadis mengatakan ini. Jadi kalau sudah tanggal 15 berarti 16 sampai akhir nggak ada puasa. Nah, itu mafhumnya seperti ini. Tapi yang dimaksud ini bagi mereka yang takut kecapean, ya, takut kecapean, takut fisiknya lemah, maka tidak mengapa. Tapi bagi mereka yang saya masih tetap ingin puasa, boleh silakan. Yang penting sehari atau 2 hari sebelum Ramadan stop puasa. Makanya di situ ada ru'yah, ya. Bukan ruqyah, ru'yah. Kalau ruqyah itu dibaca-baca. Kalau bahasa kitanya jampe-jampe. Kalau ini ru'yah dari kata ro'a, melihat. Jadi melihat hilal, ya. Jadi ketika 29 akhir Saban ini nanti ada ru'yah 29 akhir yang kemungkinan besoknya 30 atau tanggal 1. Makanya 2 hari sehari sebelum datang Ramadan tidak ada puasa, tidak boleh puasa. Tapi kalau masih panjang boleh. Walaupun ada hadis mengatakan idza kana nisfu min Sya'ban fala shauma hatta yaji'a Ramadan. Baik. Berikutnya contoh hadis. Lihat teman-teman, ada tidak Rasulullah berkata, qala Rasulullah? Tidak ada. Berarti ini adalah fi'li, perbuatan, ya. Jadi sahabat menyaksikan Rasulullah melakukan ini, ya. Maka hasil yang dilihat oleh sahabat disampaikanlah kepada kita, disebut dengan hadis fi'li, ya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Umar, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ftataha salata, jika memulai salat. Nah, seperti apa? Rafa'a yadaihi, beliau mengangkat kedua tangannya. Hatta yuhada bihima mangkibai, sampai kedua tangannya itu sejajar dengan kedua pundaknya, ya. Wa idza arada ayyarka'a wa ba'da ma yarfa ra'sahu min ruku', dan juga ketika beliau mau ruku, ya, dan setelah bangun dari ruku. Nah, jadi beliau mengangkat tangan itu ketika mau sholat, nah, ketika mau ruku, dan ketika bangun dari ruku. Ini berdasarkan hadis ini, ya. Berdasarkan hadis. Nanti ada hadis lain, beliau mengangkat kedua tangannya jika mau pindah ke rakaat ketiga, ya. Nah, kemudian kata beliau wala yarfa'u baina sajdataini, tapi beliau tidak mengangkat kedua tangannya kalau sedang duduk di antara sujud, dari sujud mau bangun itu tidak, ya. Kita sujud, nah ketika bangun dari sujud mau duduk sajdatain baina sajdatain itu enggak mengangkat, tapi cukup mengucapkan Allahu Akbar saja. Nah, berarti ini hadis qauli, ya. Ini namanya hadis qauli, hadis fi'li, ya. Hadis fi'li. Jadi di sini tidak ada qala Rasulullahnya, ya. Hanya perbuatan Rasulullah disaksikan oleh sahabat, kemudian sahabat menyampaikan kepada kita. Nah, ini, ya. Baik. Waktunya tidak cukup. Nah, ini satu lagi contoh hadis takriri.
Ya, hadis takriri. Hadis yang Rasulullah menyepakati apa yang dilakukan oleh sahabat. An Khalid bin Walid, dari Khalid bin Walid, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW utiya bidhab, dihidangkan kepada beliau, disuguhkan kepada beliau dhab. Kalau di kita ini sejenis biawak, ya, sejenis biawak. Mashwi, yang dipanggang, ya. Faqurriba ilaihi, didekatkan kepada Rasulullah. Fa'ahwa biyadihi, maka Rasulullah mengambilnya, ya, mendekatkan dan menginginkannya. Saya baca lagi terjemahnya. Dari Khalid bin Walid bahwa telah dihidangkan untuk Rasulullah SAW daging dhab yang dipanggang. Kemudian beliau mendekatinya dan merentangkan tangan untuk memakannya. Seperti itu, ya. Lalu seseorang yang ikut serta berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya itu adalah daging biawak, daging dhab, ya." Maka beliau menarik kembali tangannya. Khalid lalu berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apakah daging dhab itu haram?" Beliau menjawab, "Tidak. Akan tetapi di negeriku tidak ada dhab, sehingga aku enggan memakannya." Abdullah bin Abbas berkata, kemudian Khalid mendekati daging dhab tersebut dan memakannya, sementara Rasulullah SAW melihat kepadanya. Nah, ini namanya hadis takriri, ya, hadis takriri. Jadi Rasul tidak makan, tapi Rasul bisa menyaksikan, tidak melarangnya, ya. Jadi Rasulullah bisa mentakrir, bisa menyetujui perbuatan sahabat dengan diam, dengan melihat, dengan mengiyakan, seperti itu, ya. Jadi namanya hadis takriri. Tersebut termasuk juga ketika Rasulullah bermimpi, ya, mimpi Bilal sudah ada di dalam surga, mendengar bunyinya, mendengar bunyi terompahnya. Kemudian setelah ini diceritakan, "Aku bermimpi engkau begini-begini. Apa yang kau lakukan, Bilal?" Kata Bilal, "Tidaklah aku berwudu kecuali setelah itu sholat." Rasulullah mengiyakan. Nah, itu juga bisa masuk ke hadis takriri, ya, bisa mentakriri. Tapi ada juga yang mengatakan Bilal mengerjakan begitu tidak semata-mata perbuatan dari dia sendiri, tapi dari yang memang Rasul katakan dalam hadis lain. Namun kemudian Bilal terus melaksanakannya, ya. Jadi intinya apa yang didiamkan oleh Rasulullah atau diucapkan iya, maka itu masuk ke dalam kategori hadis takriri. Baik teman-teman, waktunya tidak cukup. Hadis juga disebut sunnah. Nah, ini yang harus kita pahami teman-teman. Hadis juga disebut sunnah, juga disebut khobar. Nah, ketika bicara sunnah juga jangan hanya satu kata sunnah, yaitu menurut fikih, ya. Tapi ada beberapa makna dari kata sunnah, dan itu kita harus mengetahuinya. Di sini sunnah bisa berarti at-thariqah atau at-thariq atau as-sabil atau suluk, semuanya maknanya satu. Thariqah artinya cara, thariq jalan, sabil jalan, suluk jalan. Nah, biasanya suluk ini banyak digunakan oleh orang-orang yang sufi, ya. Jadi untuk meniti jalan menuju sebuah akhlak yang baik, seperti itu, ya, yang bisa mendatangkan keluar biasaan, itu biasanya kata-kata suluk digunakannya. Tapi ketika kita bisa bicara sunnah, yang berkaitan dengan hadis, maka suluk itu ya sunnah. Artinya apa? Jalan, cara untuk beramal, itu sunnah. Kemudian juga sunnah bisa berarti manhaj, ya. Manhaj itu arti aslinya at-thariq al-wadih, jalan yang jelas.
Jika manhaj salafi berarti jalan yang jelas berkaitan dengan bagaimana beramal agama menurut salaf, menurut para sahabat. Jika manhajnya khariji berarti jalan yang jelas yang dipraktekkan oleh kaum khawarij. Seperti itu ya. Kemudian sunnah juga at-tariqatu awil manhaj alladhi yasiru alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Wa hadza yahtamilu wujub wal mandub. Nah, ini penting teman-teman. Sunnah punya makna cara yang dilalui oleh Rasulullah dulu, atau yang dilakukan oleh Rasulullah, atau yang ditempuh oleh Rasulullah juga diikuti oleh para sahabat. Ya, jadi ketika Rasulullah menjadi nabi selama 23 tahun, apapun yang dikerjakan Rasulullah, yang disepakati Rasulullah, yang diucapkan Rasulullah, dan kemudian diikuti oleh para sahabat, itu juga maknanya sunnah. Maka kata Imam Ahmad, hadza yahtamilul wujub wal mandub. Kalau sudah bicara sunnah yang seperti ini, tidak peduli mau wajib mau sunnah, pokoknya apapun Rasul pernah mengajarkan, lakukan, itu sunnah. Jadi enggak wajib ini, sunnah ini, tidak seperti itu ketika kita paham hakikat sunnah. Jadi intinya apapun Rasulullah mengerjakan, sahabat mengikuti, baik menurut fikih wajib, baik menurut fikih sunnah, atau tidak wajib atau tidak sunnah, dikerjakannya. Kenapa? Itulah alladzi yasiru alaihi Rasulullah SAW. Apapun yang dilakukan dalam semasa hidupnya. Kenapa? Rasulullah saat menjadi nabi semuanya wahyu Allah. Ya, semuanya diamnya wahyu, seperti tadi ya, menyaksikan Khalid bin Walid menikmati daging dob, Rasulullah memperhatikan, ya, itu wahyu semuanya. Kenapa? Masuk ke takrir ya. Nah, kemudian hadis juga, as-sunnah juga punya makna tadi yang sudah kita bahas, hadis atau khobar ya, yaitu manukila an Rasulullah SAW, yang diambil dari Rasulullah SAW min aqwal au af'al au wa iqrarat, sama maknanya dengan yang tadi. Nah, yang terakhir teman-teman, sunnah adalah indal fuqaha, menurut para ahli fikih. Apa itu? Ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki. Amalan agama yang jika dikerjakan diberi pahala yang mengerjakannya, dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Nah, ini yang dipahami di mayoritas umat Islam ya, sehingga ketika ada amal sunnah, biarin aja ya. Datang waktu sholat, sudah cukup dengan sholat wajibnya saja. Kenapa? Sunnah ini. Nah, inilah, jadi kita jangan sampai memahami sunnah itu hanya dalam masalah fikih ya, tapi pahami dalam masalah ilmu hadis, ilmu akidah ya. Jadi kalau sudah seperti ini, insya Allah, walaupun ulama fikih mengatakan ma yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki, amalan agama yang jika dikerjakan dengan benar dapat pahala, diberi pahala, jika tidak dikerjakan maka tidak berdosa. Setelah kita mengenal sunnah, justru ketika ditinggalkan kita rugi. Mengapa? Karena hidup ini untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Kalau kita hanya beramal untuk mendapatkan pahala melalui yang wajib, sholat 5 waktu sudah, puasa Ramadan saja, zakat kalau punya, itu amal-amal wajibnya. Sedangkan selain itu kebanyakan tatawwu ya, amal tambahan. Nah, itu teman-teman ya. Baik, dikit lagi. Apa itu hadis palsu? Ya. Nah, ini intinya nih. Al-hadis al-maudhu' huwa al-kadhibu al-mukhtalaqu al-masnu' al-mansub ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, hati-hati teman-teman ya. Setelah kita tahu definisi hadis maudhu', kita harus hati-hati sekali ya. Apa itu hadis maudhu'? Hadis yang berisi kedustaan, yang diada-adakan oleh pendusta, walaupun dia hanya pendustanya bersekali,
setelah itu taubat. Tetap ketika dia pernah membuat hadis palsu, selamanya tidak akan diterima walaupun dia taubat. Ya, walaupun dia taubat. Nah, jadi hadis maudhu adalah hadis yang berisi kedustaan yang diada-adakan oleh pendusta, yang dibuat untuk diatasnamakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa'iyadzubillah. Ini teman-teman. Jadi hati-hati dengan hadis maudhu atau hati-hati dengan hadis, ya. Jangan asal terima saja, ya. Jangan asal dengar saja, ya. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang menyampaikan setiap kali mendengar sampaikan, itu bisa masuk kepada kadzib. Bisa disebut golongan orang yang berdusta. Ya. Jadi orang yang dengar sampaikan, itu bisa dikelompokkan ke orang yang suka berdusta. Ya. Jadi hendaknya kita meneliti dulu apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, sampai setelah jelas baru kita sampaikan. Ya. Kalau tidak demikian, Rasulullah mengelompokkan kita ke dalam orang-orang yang suka berdusta. Ya. Kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditsa likulli ma sami'a. Cukuplah seorang itu disebut pendusta jika dia begitu mudahnya menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Nah, itu teman-teman ya. Jadi Rasul mengingatkan kita untuk berhati-hati menyampaikan dari yang kita dengar dan dari yang kita lihat. Nah, contoh hadis maudhu teman-teman. Ya, saya baca lagi. Hadis maudhu adalah hadis yang berisi kedustaan yang diada-adakan, ya. Mukhtalat atau muftara diada-adakan. Masnu' sengaja dibuat untuk diatasnamakan kepada Rasul. Padahal Rasul tidak. Makanya hati-hati dengan hadis maudhu'. Nah, ini kemudian contoh saya bawakan hadis maudhu'. Sayakunu rajulun fi ummati yuqalu lahu Abu Hanifah An-Nu'man huwa syiraju ummati. Ya. Ini bagi mereka yang sangat menggandrungi Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, ya, sebagai imam madhab, berani membuat hadis palsu. Ya. Apa katanya? Akan lahir nanti dari umatku seorang laki-laki yang bernama Abu Hanifah, yaitu An-Nu'man. Dia adalah pelita umatku. Nah, mereka yang benar-benar mengagung-agungkan, ya, Imam Abu Hanifah sebagai imam madhab, berani membuat ucapan seperti ini. Ini namanya maudhu', ya. Ini dusta. Kemudian juga yang sering kita dengar, ikhtilafu ummati rahmatun. Ini sering kita dengar, ya. Ketika bicara khilafiyah yang tidak pernah selesai, muncul ini. Padahal ini hadis maudhu'. Ya, ini maudhu'. Perselisihan yang terjadi di umatku adalah rahmat. Berarti persatuan apa? Kalau perselisihan rahmat, persatuan gimana? Lawannya, ya. Jadi ini maudhu'. Kemudian salatun bi'imama ta'dilu 25 salatan. Salat dengan mengenakan imamah, ya, sorban, baik sorban jadi simpel sini atau gimana, itu katanya hadis palsu ini seperti 25 kali salat. Ya, ini banyak dipakai, ya. Wa'iyadzubillah. Juga ada salatun bisiwakin khairun min 70 salatin bighairi siwak. Salat dengan bersiwak adalah lebih baik daripada 70 kali salat tanpa bersiwak. Ya, siwaknya maksudnya siwak yang kayu, ya. Seperti itu. Nah, ini contoh-contoh hadis maudhu', teman-teman, ya. Masih banyak seperti hubbul watan minal iman, itu juga hadis maudhu', ya. Hadis maudhu', hubbul watan minal iman, dan banyak lah, ya. Ada juga al bajinjan ra'su kulli gidha. Terong itu apa namanya? Ra'su itu apa namanya? Sumber gizi, ya. Terong sumber gizi, teman-teman. Al-bajinjan ra'su kulli gidhain. Terong adalah sumber segala gizi. Wa'iyadzubillah. Ini contoh-contoh hadis maudhu'. Sedikit lagi, kita selesaikan saja dulu. Poin yang keempat, jangan sampai mereka menyesatkan dan memfitnah kalian. Apa maksudnya ini? Fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wa la yaftinunakum.
Maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka, jangan sampai mereka menyesatkan kalian dan memfitnah kalian. Apa maksudnya? Rasulullah mengingatkan kepada umat beliau, yakni kita, agar jangan sampai disesatkan oleh mereka, para kadzabun, para pembuat hadis-hadis palsu, ya. Dan jangan pula sampai terfitnah oleh mereka para pendusta. Jadi ada dua. Pertama yudillunakum, yang kedua yuftinunakum. Kalau diartikan yudillunakum, membuat kalian tersesat alias salah jalan, alias beramal tidak benar. Yuftinunakum bisa jadi karena merasa tokoh agama, ya. Yuftinun ingin menyemangati umatnya, ingin menyemangati pengikutnya, dia munculkan hadis-hadis palsu. Ya, karena ini terjadi. Kenapa hadis palsu ini dibuat? Di antaranya seperti itu sebabnya. Ya, ingin menyemangati anak buahnya, ingin menyemangati orang-orang yang saat itu sedang berada dinya. Akhirnya dibuatlah hadis-hadis palsu. Nah, itu di antara mana fitnah. Jadi jangan sampai kita untuk menyemangati gunakan hadis ini. Ya. Rasulullah mengingatkan kepada umat beliau agar jangan sampai disesatkan oleh mereka para pendusta, dan jangan pula sampai terfitnah oleh mereka para pendusta. Maksudnya adalah berhati-hatilah dalam mencari ilmu, karena ilmu yang kita cari akan menjadi dasar beramal agama, dan tidak ada ilmu yang bisa menjadi dasar beramal agama kecuali Al-Quran dan hadis. Maka hati-hatilah dalam menerima hadis, ya. Ini Rasul mengingatkan, inna min asyrati syaati ayyul tamasa al-ilmu indal asagir. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda terjadinya kiamat adalah diperolehnya ilmu dari para ahli bid'ah. Sekarang kan banyak, ya, ustadz-ustadz, mereka yang sudah disebut ustadz, tidak ada hadis yang dia miliki, akhirnya dapatnya hadis ini sampaikan. Ya, termasuk, mohon maaf, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan niran. Barang siapa yang bergembira dengan hadirnya bulan Ramadan, maka jasadnya diharamkan masuk neraka. Gembira saja teman-teman, nggak usah puasa nanti. Ya, nggak usah puasa, karena cukup gembira aja. Nah, biasanya hadis-hadis maudhu itu pahalanya luar biasa. Ya, luar biasa. Tadi hanya gembira saja bisa masuk surga. Padahal Rasul mengatakan, man lam yadkhul dzur wal amal bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'ata wa syarabahu. Orang yang sedang berpuasa saja, sedang mengosongkan lapar haus perutnya, tapi dia masih berkata-kata, gak bermanfaat. Gimana cuma gembira saja? Ya, jadi ciri-ciri hadis maudhu itu biasanya menampilkan pahala yang luar biasa. Luar biasa. Padahal ternyata bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih seperti itu. Satu lagi, ini hadis hasan, ya. As-Saghir artinya ini. Qala Ibnu Mubarak as-Saghir ahlul bid'ah. Satu lagi teman-teman, An Hisham an Muhammad ibn Sirin qala, dari kalangan tabi'in, inna hadil ilma dinun fanduru amman ta'khudhu dinakum. Dari Hisham dari Muhammad bin Sirin berkata, sesungguhnya ilmu adalah agama, maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Gitu ya. Jadi ilmu pada prinsipnya harus menjadi dasar kita beramal. Ya. Ilmu yang kita cari dari manapun, kapanpun harus menjadi dasar kita beramal. Nah, maka berarti kita digiring, ya, melalui hadis ini, melalui ucapan tabi'in ini, untuk tidak belajar kecuali ilmu yang menjadikan kita bisa beramal dengan ilmu tersebut. Baik teman-teman, itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan Sabtu ini, ya. Kita mungkin punya satu Sabtu lagi, ya, punya Sabtu lagi, satu kali pertemuan lagi, ya. Nanti kita cari bahasan yang mudah-mudahan itu juga bisa singkat, ya. Karena masih banyak sekali ciri-ciri kecil dari tanda dari datangnya hari kiamat. Sebenarnya yang saya persiapkan sih ini, terjadinya pembenaman, ya. Mudah-mudahan ini juga tidak banyak nanti yang kita sampaikan apa ini maksud pembenaman di sini, ya. Mudah-mudahan nanti yang kita bahas ini, ya. Itu saja.
Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.